Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-ananda sekalian, terkhusus kelas 12 MA. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini merupakan pertemuan perdana kita dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dan meskipun ini pertemuan perdana, Mualim pikir kita tetap bisa melanjutkan materi yang akan kita pelajari, karena secara pertemuan seharusnya kita sudah berada di pertemuan yang ketiga. Oke, baik ananda-ananda sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, sedikit kita berbincang-bincang mengenai apa yang akan kita pelajari di semester ini. Jika sebelumnya di kelas 10 atau kelas 11 kita berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam dari sistem pemerintahan di masa Rasul, kemudian masuk kepada fase khalifah hingga sampai kepada dinasti Bani Umayyah hingga runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada satu hal yang berbeda pada materi kita di kelas 12 terkhusus dengan semester ini. Yang berbeda adalah yang akan kita bincangkan dalam setiap materi yang ada di kelas 12, konteks dari materi itu adalah hal-hal atau objek yang memang ada di sekitar kita, dekat dengan diri kita, dan kita sendiri akan bisa merasakan keberadaan dari materi yang kita diskusikan nantinya. Jadi yang akan kita bahas itu salah satunya adalah bagaimana Islam hadir di dunia modern, kemudian bagaimana Islam berkembang di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi konteks dari materi yang akan kita bahas itu adalah sesuatu yang memang kita bisa saksikan secara langsung dan kita bisa rasakan secara langsung. Hari ini kita hidup di tengah dunia modern, kita tinggal di Indonesia, kemudian kita paham dan mengerti negara-negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara. Jadi kita akan berbicara tentang itu hingga nanti kita sampai kepada pembicaraan tentang bagaimana Islam di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Dan semua itu kita akan bicarakan secara kontekstual dan merujuk pada perkembangan atau sejarah awal mula Islam masuk dan berkembang di sana. Nah, jadi jika sebelumnya itu kita bicara tentang sejarah, kemudian kita tahu, kita ingat, tapi hari ini kita berbicara sejarah, kita tahu, kita ingat, dan kita bisa saksikan secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, oke. Baik anak-anak sekalian, yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah bagaimana Islam berkembang di abad modern. Nah, abad modern ini ditandai dengan banyak berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan itu dihitung pada tahun 1800 Masehi hingga kita sekarang ini. Nah, jadi dari tahun 1800 sampai kita saat ini digolongkan ke dalam abad modern atau dunia modern. Nah, ananda-ananda sekalian, kita kadang salah kaprah memahami apa itu yang dimaksud dengan modern. Nah, jadi yang dimaksud dengan modern itu adalah bukan hanya dari segi fashion atau cara berpakaian, kemudian juga dimulai dengan tradisi barat, tradisi baru, kemudian kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim,
kita lupa apa yang menjadi budaya kita sebagai orang Indonesia. Bukan itu yang dimaksud dengan modern. Nah, modern yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berperilaku itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini salah, kemudian dia berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang benar. Nah, itu yang disebut sebagai modern. Nah, jadi bagaimana perkembangan Islam di dunia modern pada abad ke-18 itu? Nah, baik ananda-ananda sekalian, Islam pernah jaya dan pernah berkembang dan kemudian jaya di dunia, dan kita harus akui itu. Bahkan di masa kita kembali ke belakang, di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik pada dinasti Bani Umayyah, kita baca di buku sejarah yang dikatakan dengan sesuatu yang modern itu adalah ketika orang-orang barat menirukan adat istiadatnya orang-orang Arab atau orang-orang Islam. Mungkin anda masih ingat bagaimana dulu kita pelajari bahwa di Spanyol itu sulit kita membedakan mana yang muslim, mana yang enggak muslim ketika pemerintahan Islam berkuasa di sana. Sulit kita membedakan mana dia yang ustadz, mana dia yang pendeta, sulit kita membedakan. Kenapa? Karena ketika itu yang dikatakan dengan modern, yang dikatakan dengan gaya fashion, itu adalah sesuatu yang memang dicontoh dari kebiasaan orang-orang Arab, memakai gamis, memakai jilbab bagi yang perempuan. Nah, itu yang dikatakan dengan modern. Jadi kalau seandainya dia nggak pakai gamis, dia nggak pakai jilbab bagi yang perempuan, jadi ketika itu dia dianggap jadul gitu. Itu ketika Islam berkuasa. Nah, seiring berjalannya waktu sampai kepada dinasti Abbasiyah, kemudian pada tahun 1258 Baghdad jatuh ke tangan Mongol, maka disitulah awal mula runtuhnya kerajaan Islam. Ditambah lagi dengan beberapa konflik-konflik yang jika anda ingat, terjadi perebutan kekuasaan, kemudian banyak daerah-daerah yang ingin merdeka sendiri, berkurangnya kepercayaan mereka kepada Khalifah Abbasiyah, sehingga Khalifah Abbasiyah melemah. Ditambah lagi dengan keadaan di internal atau di dalam dinasti yang saling ribut dan bertengkar, berkelahi soal kekuasaan. Nah, itu jadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpercayaan bangsa-bangsa Arab yang lain terhadap dinasti Abbasiyah, dan melemah itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan yang non-muslim, kerajaan-kerajaan barat, untuk memutarbalikkan kembali sejarah, untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya itu dikuasai oleh Islam. Nah, ini perlu untuk kita kaji sehingga kita bisa berkaca, ananda-ananda sekalian, hari ini pandangan kita terhadap sesuatu yang modern itu apa sebenarnya. Jadi yang modern itu yang bagaimana dalam pikiran kita, sehingga nanti kita bisa pahami dari hasil pemikiran kita itu, kita tahu kita ini sedang terjajah atau tidak. Nah, itu yang akan sama-sama kita jawab nanti. Ketika Islam berkuasa di barat pada masa lampau, seluruh kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Arab itu tumbuh dan berkembang di sana. Nah, hari ini kita bisa melihat lebih tumbuh dan lebih berkembang mana adat istiadat itu yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Apakah kita hari ini lebih banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan barat, atau kita lebih banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang Arab, atau kita memang membudayakan kebiasaan yang sudah memang ada dalam
masyarakat kita sehari-hari. Misalkan kalau dia yang orang Melayu, atau jangan-jangan dia nggak pandai bahasa Melayu. Kalau dia orang Jawa, dia nggak pandai lagi bahasa Jawa. Nah itu jadi satu perbandingan sama kita, bahwa kita sedang dijajah oleh siapa ini. Kalau kita orang yang merdeka, tentu kita hanya akan dijajah oleh diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya hari ini kita malu kalau kita nggak pakai celana yang memang dari luar negeri misalkan, atau kita malu kalau kita baju kita nggak memiliki brand dari luar negeri. Nah itu menunjukkan bahwa kita terjajah itu. Nah ini penting untuk kita pahami bersama ya, supaya materi pelajaran SKI yang kita pelajari hari ini bisa kita saksikan secara langsung atau secara nyata. Nah baik ananda-ananda sekalian, kekacauan atau runtuhnya kerajaan Islam itu dialami oleh seluruh lapisan masyarakat atau lapisan umat Islam, yang mana akibatnya daerah-daerah yang penduduknya itu sudah memiliki agama Islam atau sudah menganut agama Islam itu dikuasai oleh bangsa Barat. Nah, bangsa Barat memiliki ada tiga prinsip yang mereka pegang saat ingin menguasai daerah-daerah yang dianut oleh agama Islam. Mungkin kita pernah dengar istilah gold, istilah glory, dan istilah gospel. Kalau secara bahasa, gold itu artinya emas, glory itu artinya kejayaan, dan gospel itu kepercayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan gold di sini? Nah, jadi gold itu artinya emas. Dia berbicara tentang sumber daya alam, tentang kekayaan alam. Nah, itu dulu yang mereka curi. Itu dulu yang mereka ambil. Jadi taktik mereka untuk menguasai daerah Islam itu mengambil alih sumber daya alamnya dulu. Nah, setelah sumber daya alamnya dikuasai, maka secara otomatis glory atau kejayaan itu akan mereka dapatkan. Ketika mereka sudah bisa menguasai sumber daya alam, maka apalagi yang mau diolah oleh umat Islam? Seluruh rempah-rempah dikuasai, hasil tambang dikuasai, pertanian dikuasai. Jadi kan umat Islam dalam keadaan lapar. Nah, dalam kondisi lapar itu tentu umat Islam nggak bisa melawan lagi. Nah, karena udah nggak bisa melawan, otomatis daerah atau wilayah tempat tinggal mereka itu akan dikuasai oleh negara Barat. Nah, itu glory. Nah, orang kalau seandainya dia sudah dalam keadaan lapar, miskin, nggak bisa makan, kemudian daerah tempat dia tinggal juga udah nggak aman lagi, tentu bagi orang Barat atau bagi para penjajah akan lebih mudah melakukan misi mereka yang nomor 3 tadi. Apa itu yang nomor 3 tadi? Gospel atau kepercayaan. Oke, kalian bisa aja nggak lapar, ini ada makanan, kalian bisa aja jalan-jalan, kalian bisa santai, main-main, pagi kalian bisa olahraga, sore kalian bisa jalan-jalan sore, tapi ada syaratnya. Kalian harus tinggalkan agama Islam. Nah, itu ultimate goal dari misi yang diemban oleh para penjajah. Jadi kalau gold dan juga glory itu hanya jalan sebenarnya. Mereka buat lapar dulu, kemudian mereka kuasai wilayahnya. Tapi yang menjadi tujuan utamanya adalah yang ketiga atau nomor 3 itu, yakni gospel, menanamkan kepercayaan. Kalau istilahnya disebut dengan zending atau misionaris, yakni menanamkan ideologi yang dianut oleh para penjajah, oleh para kolonial, dan kemudian menggeser nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran Islam dari masyarakat yang mereka jajah itu. Nah, itu 3 misi dari penjajah. Hingga nanti kemudian kita masuk pada fase modernisasi atau pembaharuan.
Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Apanya yang harus diperbaharui dari umat Islam. Kemudian siapa tokoh-tokoh pembaharuannya. Kemudian pembaharuan yang dimaksud dalam konteks ini yang bagaimana. Nah, ini yang ke depan akan kita diskusikan. Untuk ananda-ananda sekalian, satu tugas yang harus sama-sama kita cari. Coba ananda-ananda cari, kemudian tuliskan negara-negara Islam yang dikuasai oleh kolonial atau bangsa barat. Sederhananya, negara-negara Islam mana saja yang pernah dijajah oleh bangsa barat. Misalkan Indonesia dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nomor 2, Malaysia dari tahun sekian sampai tahun sekian, dan seterusnya. Nah, jadi minggu depan kita akan bahas tentang lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan pembaharuan dalam dunia Islam di abad modern ini. Baik, mudah-mudahan kita diberikan keluangan waktu untuk bertemu minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.